Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di episode terbaru Ramalan Saham. Minggu lalu, Bursa Efek Indonesia mengadakan Capital Market Summit and Expo 2020. Salah satu pembicaranya adalah William Tanuwijaya dari Tokopedia yang menyatakan keinginannya untuk masuk ke pasar modal. Apakah akan terwujud? Kita lihat aja. Yang kedua, akhirnya Kementerian BUMN menyatakan bahwa Bank Mandiri diputuskan menjadi holding dari bank-bank syariah yang akan di-merger. Maka itu, akhirnya saham Bank BRI Syariah turun sampai dengan 14% dalam 2 hari. Yang ketiga, kita udah masuk ke dalam musimnya laporan keuangan nih. Apakah laporan keuangan kuartal 3 akan lebih baik daripada kuartal kedua tahun ini? Kita lihat aja. Beberapa minggu lalu kita udah ngobrol soal saham-saham Bank Himbara. Minggu ini kita bakal ngobrol soal BUMN Karya. Ada 4 perusahaan, yaitu ADI, PTPP, Waskita, dan juga Wijaya Karya. Sebagaimana Sobat Bisnis tahu bahwa fokus dari program Jokowi Ma'ruf Amin adalah pengembangan infrastruktur. Apakah fokus itu akan memberikan katalis positif bagi keempat perusahaan? Simak obrolan kita. Dua narasumber yang bakal gua ngajak obrol hari ini, pertama adalah Nur Hadi Pratomo, dia jurnalis bisnis Indonesia yang sehari-harinya mengcover keempat perusahaan itu. Lalu ada Alfred Nainggolan, yaitu kepala riset dari Praus Capital. Simak terus obrolannya ya. Aduh, si Adi mana nih? Lama banget, minuman gua udah mau habis lagi. Nuk, aduh, sorry nih, baru Lu dari mana, Pak? habis liputan Pak, baru sampai nih. Oke. Jadi langsung aja nih, Sobat Bisnis, teman gua Adi yang selama ini mengcover berita-berita soal BUMN Karya. Jadi di gimana Di? Ada kabar terbaru apa nih dari BUMN Karya? Yang 4 perusahaan itu. Oke, kalau BUMN Karya mungkin semua udah tahu semua ya. Ada mereka ini BUMN yang bekerja di kontraktor gitu. Nah, kita tahu ada Waskita, ada Wika, ada PTPP, ada ADI. Nah, pandemi ini ternyata mereka nggak bisa luput tuh dari dampaknya nih. Oke, sektor infrastruktur terkena dampak paling besar atas pandemi COVID-19. Betul, bahkan kemarin Wakil Menteri BUMN Tiko itu bilang kalau infrastruktur itu kayak Waskita salah satu yang paling parah kena dampak pandemi. Oke, Nah, kenapa tuh? Bisa kelihatan dari kontrak yang mereka peroleh. Sampai kemarin ini kontrak mereka yang dikeluarkan tuh masih jauh banget dibandingin tahun lalu. Akhirnya mereka mutusin buat revisi kontrak baru mereka tahun ini. Targetnya direvisi. Iya. Gitu di kondisinya dulu. Jadi selama masa pagebluk ini, pas kita baca di bisnis.com ya, Waskita, PTPP, ADI, maupun Wika itu telah memangkas target sampai dengan 50% untuk kontrak barunya tahun ini. Bener nggak tuh, Di? Bener, Ndu. Tahu nggak lu kenapa itu bisa dipakai? Kenapa tuh? Sobat bisnis pasti pada pengen tahu tuh. Jadi, tahun lalu aja nih, kontrak baru mereka itu semua udah turun, empat-empatnya ya. Oke. Karena kenapa? Karena tahun lalu tahun politik, ada pemilu. Ketika pemilu, tender-tender akhirnya nggak bisa diselenggarakan di tahun lalu. Akhirnya geser ke tahun ini. Nah, sialnya tahun ini ada pandemi dulu. Oh gitu. Jadinya tender tuh geser-geser lagi sekarang. Nah, cuma di
nih sobat bisnis mesti tahu juga, ada perbedaan antara kontrak baru maupun dengan pendapatan. Coba tuh, gimana tuh? Apa tuh bedanya tuh? Nah, kontrak baru ini nantinya akan di-generate jadi pendapatan di kemudian hari. Sedangkan pendapatan itu mereka dapat ketika, mereka ngerjain proyek, mereka dibayar. Nah, itu jadi pendapatan buat mereka. Nah, ketika mereka nggak punya kontrak baru ini, ekspektasi mereka ke depan, ini agak mengkhawatirkan gitu ketika, gue nggak punya pekerjaan lagi nih, karena kan sifatnya kontrak kan. Oke. Jadi gitu sobat bisnis. Kontrak baru itu menentukan pendapatan dalam jangka panjang, benar nggak tuh? Betul, kurang lebih begitu. Tapi nih, selain daripada target kontrak yang telah direvisi, kinerja semester 1 BUMN Karya sebenarnya gimana sih? Nah, itu tadi, karena pandemi tadi kan ada PSBB, lu tahu semua kan ada PSBB, kerjaan nggak bisa dilakukan gitu kan. Akhirnya mereka nggak bisa ngerjain proyek mereka nih. Oke. Proyek yang harusnya bulan Maret gue kerjain, akhirnya digeser dulu nih, tahan dulu karena materialnya nggak bisa masuk, pekerjaannya mereka nggak bisa datang ke lokasi, akhirnya pekerjaan mundur. Itu membuat pendapatan mereka kebanyakan turun di semester 1. Rata-rata tuh turunnya di atas 50%. Kayak bahkan ada satu yang berbalik rugi, padahal dia termasuk yang cukup besar asetnya dan pendapatannya. Oke, jadi sobat bisnis, salah satu yang berbalik rugi itu adalah Waskita. Mereka berbalik rugi sampai dengan 1 triliun. Waduh. Ngomong-ngomong soal kinerja, udah ada belum sih bocoran-bocoran untuk tahun depan? Soalnya udah kuartal 3 nih. Nah, sekarang ini emang kondisinya mereka berat, Bu. Tapi tahun depan mereka digadang-gadang bakal naik berkali-kali lipat. Kenapa? Karena tender-tender yang tahun lalu ini ditunda bakal geser ke tahun depan. Itu satu. Dan udah gitu pemerintah masih jadiin proyek infrastruktur sebagai komitmen. Gue contek nih ya, anggaran pemerintah itu belum lama ini mereka nambahin ke PSN tuh 89 proyek. Dari 2020 sampai 2024 totalnya itu 1.422 triliun. Masih gede banget kan proyek infrastruktur pemerintah kan. Belum lagi nih, ada satu lagi nih lu. Apa tuh? Namanya kalau lu pernah dengar namanya SWF. Nah, ini badan yang dibentuk dari UU Cipta Kerja. Ini sih banyak yang bilang berdampak positif bagi BUMN karya terutama. Gitu. Oh gitu. Makanya tuh sobat bisnis, selalu baca bisnis.com atau kalian bisa langganan konten premium. Di situ ada berita-berita yang spesifik soal BUMN karya maupun emiten-emiten lainnya. Yang pasti itu bagus untuk kalian. Oke, Du, kayaknya gue harus geser nih, Du. Ada kerjaan lagi. Oke, sip. Oke, pamitin dulu. Sukses terus ya. Iya. Thank you, Jadi. Oke, thank you. Oke sobat bisnis, tadi itu dia penjelasan dari Adi. Tapi kan nggak mungkin kalau cuma ngomongin soal kinerja maupun prospek tahun depan. Kita juga mesti tahu soal target harga dan pandangan dari analis. Gue bakal ngajak ngobrol kepala riset Pros Capital, yaitu Alfred Nainggolan, untuk ngomongin soal saham BUMN Karya. Gue telepon dulu orang. Halo Pak Alfred, gimana Pak? Kabar Pak? Sehat Pak? Kabar sehat. Oke, alhamdulillah Pak. Pak, gini Pak, sobat bisnis pada pengen tahu nih Pak, soal saham BUMN Karya Pak. Tolong dong Pak, kasih tahu kita gimana sebenarnya prospek dari keempat emiten yang menjadi BUMN Karya tersebut Pak. Ya, jadi kalau bicara kinerja, memang kalau kita lihat sampai di semester pertama ini kita sudah bisa melihat ya
seberapa besar exposure dampaknya dari pandemi COVID terhadap sektor konstruksi kita. Karena kita tahu bahwa tadi memang dari sisi jasa konstruksi kan di dalam 4-5 tahun terakhir itu paling besar yang memberikan pendapatan bagi jasa konstruksi memang kebanyakan dari pemerintah atau tadi bicara masalah BUMN. Dan kita tahu dari sisi pemerintah anggaran juga bisa dibilang sekarang lebih banyak fokus kepada penanganan COVID, sehingga untuk beberapa proyek-proyek mengalami penundaan dan tentu ini berimbas signifikan. Bahkan kalau kita lihat juga BUMN yang punya kontribusi besar terhadap pemberian order jasa konstruksi ke 4 emiten karya kita juga bisa melihat bagaimana kondisinya di tahun ini di 2020. Jadi sudah pasti kalau kita lihat 2020 ini menjadi tahun yang bisa dibilang tidak mengenakan bagi jasa konstruksi, dan semester pertama kita sudah bisa melihat hasilnya. Bahkan tahun ini juga tadi mereka mulai memangkas beberapa target mereka turunkan relatif cukup besar. Kalau kita lihat hitung-hitungan saya penurunannya dari 4 kontrak ini sampai di angka 90 triliun untuk proyek yang tadi yang diturunkan, yang berubah ya dari target keempat ini. Jadi itu relatif cukup besar. Jadi memang 2020 bahkan sampai semester kedua juga kita bisa dikatakan bahwa apakah mengalami recovery cukup bagus? Enggak ya, karena memang kita perkirakan betul-betul nanti di kuartal ketiga juga sampai kuartal keempat juga masih menjadi kuartal yang sulit bagi jasa konstruksi, sehingga untuk realisasi nanti terhadap pengumuman laporan keuangannya kita lihat juga belum menjadi katalis yang kuat. Jadi kalau bicara masalah kinerjanya. Tapi Pak, sebenarnya seberapa besar sih dampak pandemi ini terhadap target kontrak baru mereka, Pak? Kan mereka rata-rata sudah memangkas targetnya ya Pak, hampir 50%, Pak. Dengan belanja modal atau belanja infrastruktur ini punya kontribusi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi memang dengan alasan itu kita memang melihat bahwa anggaran pemerintah yang besar itu bisa diandalkan untuk melihat proses sektor konstruksi. Dan yang terakhir, tadi dari target kontrak yang hilang tadi di 2020 kita perkirakan kemungkinan itu lebih kepada postpone. Artinya 40-50% tadi yang hilang itu kemungkinan akan hadir di 2021. Jadi dalam kondisi itu kita lihat bahwa 2021 sebenarnya menjadi outlook yang bagus untuk performa recovery emiten karya. Sektor infrastruktur sendiri kan kemungkinan akan menjadi sektor yang lama nih Pak, meskipun vaksin sudah ketemu. Kalau dari Pak Alfred, rekomendasinya gimana nih Pak? Tetap buy, hold, atau sell? Ya, kalau beli kita melihat dari kami memang ada 2 ya dari 4 ini, yaitu Waskita dan juga PTPP. Sebenarnya 4 ini punya bisa dibilang valuasi yang cukup murah. Tapi kalau ditanya yang mana tadi, kita masih lihat yang Wika dan juga PTPP. 2 itu yang menurut kita, pandangan kita relatif cukup bagus ke depannya dari sisi tadi performa keuangannya. Untuk PP kita punya target di 1.100 ya, target kita untuk PTPP. Jadi 1.100 itu kita punya target kurang lebih PI-nya di sekitar 8 kali ya untuk 8 sampai 9 kali untuk PTPP. Sementara untuk yang Wika kita punya target price di 1.400 untuk Wika. Oh gitu Pak. Sobat bisnis juga kasih tahu dong Pak, kisi-kisi untuk para pemula supaya tetap cuan. Kalau dari Pak Alfred gimana nih? Tips menabung saham bagi para investor pemula. Ya, yang pertama tadi untuk pemula itu memang harus dipahami karakteristik saham sendiri ya. Bahwa saham itu karakteristiknya adalah medium dan long term. Artinya apa? Bahwa itu periode
holding period dari investasi di saham. Artinya bahwa ketika dicoba dipakai untuk yang short term, maka resikonya akan besar. Artinya resiko tercapainya akan relatif cukup besar. Bisa kadang-kadang apakah bisa dalam jangka pendek juga terrealisasi dari sisi return? Ya bisa, tapi kembali lagi bahwa untuk karakteristiknya adalah middle dan long term. Jadi ini dulu poin pertamanya. Yang kedua tadi, beli saham itu adalah beli perusahaan. Jadi saham itu hanya tanda bukti. Jadi yang kita beli ada perusahaan. Jadi kalau kita mau membeli saham, maka analisa atau keputusan terbesar yang mendasari kita membeli saham apa adalah perusahaannya yang dilihat. Nah, jadi makanya tadi bahwa untuk yang saham pemula sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih cukup bagus. Artinya kan resiko terbesar dari pemegang saham atau investasi di saham ini yang ada dua, yaitu resiko dari penurunan nilai dan resiko likuiditas. Nah, kalau penurunan nilai tadi kita bisa melihat bahwa kalau dasarnya tadi bahwa pergerakan harga saham itu sangat dipengaruhi oleh fundamental perusahaannya, tinggal kita melihat fundamentalnya. Kalau bicara resiko likuiditas, nanti investor atau yang investor pemula bisa mencermati tadi bursa kita sudah melakukan pengelompokan terhadap saham-saham yang memang punya likuiditas bagus. Bahkan juga banyak indeks-indeks yang sudah dibuat saat ini, yang saham-saham di dalamnya juga sudah punya kriteria dari sisi likuiditas dan juga fundamental. Jadi sebenarnya untuk yang pemula mungkin bisa itu yang menjadi dasar keputusannya. Jadi so far kalau kita lihat bisa dikatakan secara historis bursa kita masih sangat menarik. Dari tahun hampir 20 sampai 25 tahun terakhir itu rata-rata pertumbuhan IHSG kita double digit. Artinya apa? Bahwa kalau IHSG double digit maka pertumbuhan perusahaan-perusahaannya kemungkinan akan jauh lebih besar. Jadi itu menjadi pertimbangan utamanya. Jadi bicara masalah fundamental dan juga likuiditas. Itu saran dari saya, semoga bisa membantu teman-teman sobat bisnis dalam berinvestasi, dan semoga tadi bahwa investasi bisa menjadi sebuah cara untuk sobat bisnis dalam menuju sebuah tujuan keuangan yang lebih baik. Terima kasih. Oke Pak Alfred, segitu aja dulu mungkin. Terima kasih banyak Pak untuk tips maupun ulasan soal saham BUMN Karya. Top banget. Sampai jumpa lagi Pak di episode lainnya dari Ramalan Saham. Mari Pak. Oke, itu tadi sobat bisnis, ulasan emiten saham BUMN Karya. Kalau kalian ingin tahu sektor-sektor lainnya, klik like, habis itu subscribe. Tulis juga di kolom komentar, kalian mau tahu soal apa sih, request aja ke kami. Apa sih yang nggak buat sobat bisnis pokoknya. Sampai jumpa lagi di episode lainnya dari Ramalan Saham. Saya Pandu, sampai jumpa minggu depan. Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber yang kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.